Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar pare-pare? Kini kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Uswatun Hasanah dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah apa kabar pare-pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan di ruang paripurna DPRD Kota Parepare dan dihadiri langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Selasa 2 Maret 2021. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nurhatina Tipu Esos, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Parepare, yakni Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samso Alam SH. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-14, masa persidangan kedua, tahun sidang kedua, tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Pandangan umum fraksi dibacakan langsung oleh juru bicara fraksi diantaranya Haja Indria Sari Husni Eskom dari fraksi Golongan Karya. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nasional. Dr. Randa Haja Asmawati Zainuddin dari fraksi Nasdem. Fraksi Partai Nasdem sependapat dengan Wali Kota Parepare sebagaimana ajakannya yang tercantum dalam sambutan sebagai pengantar Ranperda ini untuk melakukan pembahasan berdasarkan dengan mekanisme yang ada. Haji Yaksmin Rahman SE dari Partai Demokrat. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Parepare yang telah menyerahkan draft Ranperda penyelenggaraan pendidikan untuk dilakukannya pembahasan di DPRD Kota Parepare. Insinyur Haji Andi Amir Mahmud dari fraksi Gerindra. Partai Gerakan Gerindra Indonesia perlu memberikan catatan tentang Ranperda penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut. 1. Mewujudkan suatu belajar dan proses pengajar peserta didik secara aktif, pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Haja Haryani dari fraksi Fakar Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Parepare atas pengajuan Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan untuk dibahas bersama. Dan Haja Apriani dari fraksi Persatuan Bintang Demokrasi. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan Ranperda. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Meski hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah terkait kebijakan penyelenggaraan sekolah tatap muka secara langsung, namun Dinas Pendidikan akan melakukan vaksinasi kepada ribuan guru baik PNS maupun non-PNS. Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare telah melakukan pendataan terhadap tenaga pendidik calon penerima vaksinasi COVID-19. Ribuan tenaga pendidik tersebut terdiri dari guru sekolah negeri maupun swasta atau non-PNS. Baik dari sekolah swasta maupun negeri, para tenaga pendidik wajib divaksin, lantaran tenaga pendidik nantinya akan berinteraksi dengan para siswa. Jadi sebenarnya bukan di Parepare, karena ini permintaan nasional lewat kesehatan, semua sebenarnya data pendidikan, data pendidik, guru dan non-guru itu sudah diminta untuk dikirim dengan nomor KTP-nya. Kami sudah lakukan pengumpulan data itu dan baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Kenapa?
wajib hukumnya semua guru akan mendapat vaksin karena dia akan berinteraksi nanti dengan siswa, ya. Nah, oleh sebab itu kita kirim data mengenai nanti ketika akan dilakukan vaksinasi, tentu ada semacam cek kesiapan medis, kesiapan fisik, kesehatan daripada guru yang akan divaksin ini. Jadi pada prinsipnya kami selesaikan bahwa vaksin ini harus dilakukan dan ada manfaatnya. Arifuddin Idris menambahkan, untuk jadwal vaksinasi pihaknya masih menunggu jadwal dari Dinas Kesehatan Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. DPRD Kota Parepare menyerahkan ranperda inisiatif DPRD ke pemerintah kota tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berikut liputan selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menyerahkan rancangan peraturan daerah atau ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare ke pemerintah Kota Parepare tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penyerahan ranperda inisiatif tersebut digelar dalam rapat sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH di ruang paripurna kantor DPRD Kota Parepare pada Selasa 2 Maret 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat 15 masa persidangan kedua tahun sidang kedua tahun rapat 2021, saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Penyerahan ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan penjelasan oleh pengusul ranperda dimaksud yang disampaikan oleh Dr. Randa Haja Asmawati Zainuddin. Selanjutnya diserahkan kepada pihak pemerintah Kota Parepare oleh Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos kepada Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Atas nama pengusul ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada hari ini. Setelah melalui rangkaian proses yang dimulai dari pencarian isu, penyusunan serta melalui tahapan konsultasi publik dan harmonisasi, maka pengusul ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, penerangan menjadi salah satu kebutuhan warga terutama dalam kondisi cuaca buruk seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Parepare. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, PJU berkomitmen sigap melakukan perbaikan pada setiap kerusakan lampu jalan yang terjadi di masyarakat. Belakangan ini, cuaca buruk seperti hujan disertai angin kencang sering terjadi yang mengakibatkan adanya gangguan lampu lorong maupun lampu jalan. Baik itu akibat dari pohon tumbang, tiang lampu yang rusak maupun jaringan putus. Olehnya itu, Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare sigap melakukan perbaikan di lapangan guna memberikan kenyamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang berada di daerah lokasi lampu yang mengalami gangguan. Kepala UPTD PJU Kota Parepare Burhanuddin mengungkapkan telah menyiapkan sejumlah tim yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang siap memantau kondisi lampu di lapangan. Dan apabila terjadi kerusakan, tim tersebut akan turun melakukan pembenahan sesuai tupoksinya. Cuaca sekarang ini kita kenal dengan secara umum cuaca ekstrim. Hujan, angin, itu mengakibatkan adanya gangguan. Gangguan itu ya dari pohon tumbang lah, dari tiang jatuh, ada jaringan putus. Nah, itu memang kita prioritaskan ya kerusakan-kerusakan begitu. Jadi tidak boleh ada kerusakan yang
tidak cepat dibenahi, harus cepat dibenahi karena kerusakan semacam itu memang mengakibatkan banyak lampu mati. Bedalah dengan pemeliharaan lampu mungkin hanya 1 titik, hanya 2 titik, tapi kalau kerusakan begitu bisa mengakibatkan ratusan lampu mati. Jadi tidak boleh ditunda. Nah, teman-teman ini gangguan-gangguan semacam itu kalau malam itu tidak kenal, meskipun hujan deras itu tetap harus berangkat untuk perbaikan. Nah, ini juga terkait dengan keselamatan warga. Kalau ada jaringan putus begitu, keselamatan warga yang kita pikirkan juga. Selama ini kita yang jalan ini tim yang ada. Hanya saja kita bagaimana memperbaiki manajemen supaya tidak ada yang terlewatkan. Jadi pemeliharaan lampu hias jalan, pemeliharaan jaringan jalan, pemeliharaan lampu jalan, lampu lorong jalan, panel jalan, semua jalan. Hanya kita memanage saja dengan baik supaya tidak ada yang terlewatkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110 tahun 2021 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH yang berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH secara resmi membuka acara pencanangan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-110 tahun anggaran 2021 yang berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Parepare dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada Selasa 2 Maret 2021. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya memberikan apresiasi sinergitas pemerintah, TNI Polri dalam masyarakat sebagai upaya pembangunan daerah khususnya di Kota Parepare. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa kegiatan TMMD yang ke-110 membuktikan adanya sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Karena kami menyadari tata kelola pemerintahan itu bukan hanya tanggung jawab wali kota dan jajarannya, tapi harus terjadi secara sinergitas, harus terjadi secara sinergitas dan bahkan terintegrasi, Pak. Nah, seperti hari ini kita merasakan bahwa TMMD ini adalah wujud sinergi. Nah, kalau kita berbicara pemerintah sekarang ini, pemerintahan sekarang ini bukan hanya legislatif dan eksekutif. Pak Mendagri pernah sering mengungkapkan kepada kami seluruh kepala daerah bahwa kepala daerah harus menyadari pemerintahan sekarang ini paradigmanya sudah berubah. Di dalamnya sudah ada TNI Polri. Nah, ini Pak. Jadi saya memahami itu sehingga saya selalu mengatakan kepada Pak Sekda selaku koordinator tim anggaran pemerintah daerah bahwa anggaran-anggaran yang ada dalam batas tubuh APBD kita tidak boleh kaku, ansih hanya fisik, tapi juga manusia. Kalau kita berbicara pembangunan manusia, tentu tanggung jawab kita semua. Sementara itu, Dandim 1405 Malusetasi Letkol Arianto Wibowo dalam sambutannya mengatakan, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-110 tahun anggaran 2021 berlangsung selama 1 bulan dengan sejumlah pembangunan fisik yang dikerjakan seperti pembangunan jalan serta pembuatan talut. Sasaran fisik TMMD ke-110 ini meliputi pembangunan jalan lapen yaitu aspal, pembuatan talut, kemudian pembuatan drainase. Untuk pembangunan jalan sesuai rencana 1 kilo 10 meter. Untuk talut sekitar 500 meter. Kemudian untuk pembuatan drainase sepanjang 720 meter. Kemudian untuk sasaran tambahan kami rencanakan nanti dari Kodim yaitu persiapan ruang kelas pondok pesantren Barulun. Nanti sasaran tambah kami akan membantu untuk pondok pesantren untuk rehab ruang kelasnya. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Kasrem 141 Todopuli, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Parepare, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, TMMD atau TNI Manunggal Masuk Desa di Kecamatan Bacukiki menjadi wadah mempererat silaturahmi antara personil TNI dan Polri. Hal ini terlihat pada kegiatan yang dilakukan personil Polri turut membantu mensukseskan setiap program pembangunan. Program TMMD yang ke-110 Kodim 1405 Malusetasi menjadi tempat menyuburkan sinergitas antara TNI dengan Polri. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan TMMD yang ke-110. Sejumlah personil Polri dari Polres Parepare dan Batalion B Pelopor membaur bersama personil TNI dalam program TMMD yang digelar di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Tampak para personil gabungan ini dengan semangat membangun fasilitas jalan untuk warga sekitar bertujuan mempermudah jalan menuju ke lahan kebun dan pondok pesantren yang dulunya merupakan jalan yang masih ditumbuhi alang-alang. Dengan sinergi demi kepentingan masyarakat ini menjadi bentuk hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri. Pemandangan inilah yang menjadi salah satu tujuan dari TMMD untuk meningkatkan sinergitas TNI dengan Polri dan juga aparatur pemerintah kota serta masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Korem 141 Todopuli, Kolonel Infanteri Heri Purwanto yang melakukan peninjauan bersama Forkopimda, termasuk di dalamnya Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah bersama Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari. Daerah seluruh instansi yang ada di daerah ini bersama-sama membangun wilayah sini gitu. Jadi secara fisik infrastrukturnya dapat, kemudian kebersamaannya juga dengan masyarakat TNI Polri itu juga dapat. Persatuan kesatuan bisa terbina. Itu. Jadi sangat bagus dukungan masyarakat. Saya lihat juga pelaksanaan bersama instansi yang dilibatkan juga sudah ada. Ini tentunya tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau tidak dukungan dari Pemda. Harapannya ke depan bisa berkelanjutan dalam membangun wilayah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Usai melakukan pembukaan program TMMD ke-110, Wali Kota Parepare bersama sejumlah Forkopimda melakukan peninjauan di sejumlah lokasi melihat pembangunan yang telah dilakukan pada TMMD ini. Wali Kota Parepare melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-110 tahun 2021 di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Kunjungan Wali Kota ke lokasi TMMD usai dilaksanakannya pembukaan TMMD yang ke-110 yang dilaksanakan di kantor Wali Kota Parepare dan dibuka langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi Kepala Staf Korem 141 Todopuli, Kolonel Infanteri Heri Purwanto SE bersama Komandan Satgas TMMD Letnan Kolonel CZI Arianto Wibowo. Kunjungan Wali Kota ke lokasi TMMD tersebut langsung meninjau pembangunan fisik yang sedang dikerjakan seperti pembuatan drainase. Saat kunjungan untuk melihat lokasi TMMD, Wali Kota mengapresiasi seluruh personil TNI yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Ia pun berterima kasih kepada personil TNI dan berharap kemanunggalan TNI bersama masyarakat selalu terjaga dan dapat berkelanjutan. Dengan melihat lokasi yang dijadikan lokasi TMMD merupakan akses penting untuk warga sekitar seperti ke lahan kebun dan pondok pesantren. Kedatangan kami di sini dengan Pak Kasreng, jajaran Forkopimda, bukti nyata untuk mengapresiasi program TMMD ini. Program TMMD ini kalau kita masih mengingat baik-baik memori kita, AMD Abdi Masuk Desa, sasaran yang ingin dicapai bukan hanya pembangunan fisik, ya, tetapi kita mau ada terintegrasi antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia itu sendiri. Jadi kehadiran TNI dan Polri di program TMMD ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di kelurahan ini, ya, walaupun kami tidak ada desa, tetapi kita identikkan ke sana, itu untuk meningkatkan, ya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini kan akses perkebunan, pertanian, peternakan. Nah, sehingga saya tadi mencermati bahwa
program TMMD ini sangat membantu pemerintah kota, baik dari segi budgeting maupun hasil-hasil pendekatan sosial kemasyarakatan. Karena ada plus-plusnya, ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum. Apalagi masa pandemi ini dibutuhkan sekali transformasi terkait dengan pandemi itu sendiri. Nah, mudah-mudahan program TMMD ini pemerintah kota dan masyarakatnya, rakyatnya bisa menyatu, bisa menunggal. Seperti itu menurut saya. Sementara itu, Kepala Staf Korem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Heri Purwanto SE sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Parepare yang siap mensupport kegiatan TMMD yang digelar di Kota Parepare pada tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Parepare karena sangat mendukung kegiatan TMMD ini. Karena kegiatan TMMD ini bisa berjalan ketika ada dukungan dari pemerintah daerah. Apa kegiatan TMMD itu? TMMD ini kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan rakyat, dengan TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, seluruh instansi yang ada di daerah ini bersama-sama membangun wilayah sini. Gitu. Jadi secara fisik infrastrukturnya dapat, kemudian kebersamaannya juga dengan masyarakat TNI Polri itu juga dapat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita untuk saat ini, dan jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Saya Jauhar Manikam dan saya Sultan Hasan mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.